saudara-saudara sekalian, sekarang kita berlanjut kepada topik berikutnya. Setelah 4 kali tatap muka, sekarang tatap muka kelima, kita akan membahas seniman dan representasinya dalam kehidupan, kaitannya dalam filsafat seni. Yang dimaksud dengan filsafat seni, beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan. Filsafat dalam arti bisa sebagai pandangan hidup, juga bisa filsafat sebagai cara berpikir kritis. Oleh karenanya judul ini dalam pertemuan sekarang ini, seniman dan representasinya dalam kehidupan, artinya bagaimana seniman itu memproses objek menjadi karya seni. Nah, dalam hal ini kita sebut dengan representasi. Sekarang kita membicarakan tentang representasi. Apa itu yang dimaksud? Dari kata represent. Jadi present itu adalah hadir, represent adalah menghadirkan. Representasi adalah proses menghadirkan kembali objek menjadi yang dalam karya seni. Jadi objek itu objek sesungguhnya, lalu dikemas, dipikir, diinterpretasi, lalu menjadi sebuah karya seni. Nah, maka objek itu ada dua, yang disebut dengan objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah objek yang tampak mata oleh seorang seniman. Nah, sebagai contoh, nih kita perlihatkan ya. Ini adalah objek material. Seniman akan nonton pohon anggrek ini, anggrek bulan ya. Nah, ini kita tonton betapa indahnya ya. Di mana letak keindahan dari ini? Itu seniman yang akan pikirkan. Nah, ini kita sebut dengan objek material. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang berikutnya adalah objek formal. Apa itu yang disebut dengan objek formal? Adalah objek yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi kesan dari sebuah objek tadi. Contohnya, ketika Anda nonton tabrakan, hatimu lah yang tersentuh. Nah, ketika itulah, maka itu kita sebut objek material. Jadi ketika kita tersentuh, ternyok, dan sebagainya, nah itu kita sebut dengan objek formal. Nah, itu dua-duanya bisa menjadi objek seorang seniman di dalam berkarya. Kalau toh ini mungkin hasilnya juga bisa realistis, tapi juga tergantung pada seniman. Gayanya seperti apa? Kalau nanti gayanya adalah dekoratif, maka ini bentuknya dekoratif. Nah, demikian pula objek formal. Bukan kita lihat orang yang tabrakan kecelakaan, tetapi ketika tersentuh hatinya seorang seniman lalu muncul gagasan, itu objek yang paling indah. Nah, itu yang kita sebut dengan objek material dan objek formal. Keduanya ini bisa dipilih atau kedua-duanya ini bisa dipakai oleh seorang seniman untuk memberikan inspirasi dalam melukis yang akan datang atau menciptakan sebuah karya seni. Nah, di dalam proses ini penentuan objek itu disebut dengan proses objektifikasi. Proses objektifikasi adalah proses menentukan titik yang paling indah, yang dianggap oleh seniman itu paling menyentuh perasaan. Itu disebut dengan titik keindahan. Dan titik estetik keindahan inilah nantinya akan menyentuh pikiran-pikiran seniman untuk menggagas hal-hal baru, menjadi sebuah simbol-simbol baru. Maka dalam proses objektifikasi ini adalah menemukan titik besaran estetik. Titik besaran estetik, estetikanya kecil. Misalnya satu contoh, ini ya, saya melihat bentuk ini indah. Nanti dalam pikiran saya bisa mengasosiasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Sehingga bentuk-bentuk yang lain itu lepas dari ini, tetapi nggak apa-apa. Itulah seniman. Nah, itu yang disebut dengan titik besaran. Nah, berikutnya dalam proses ini nanti akan dilakukan proses penentuan. Nah, di dalam proses penentuan inilah kalau kita lihat
unsur pribadi atau personal seniman itu sangat mempengaruhi. Jika tidak senang atau dislike, maka tidak akan terjadi. Tetapi kalau senang, nah nanti akan dipilih yang paling menyentuh itu yang mana yang akan dikembangkan di dalam otak seniman. Inilah cara berpikir kritis. Maka filsafat seni adalah mencoba menangkap cara berpikir kritis dalam menanggapi sebuah objek. Nah, tadi kan saya sudah bicara tentang objek itu seperti apa. Nah, sekarang persoalan berikutnya adalah faktor individual atau personal seorang seniman itu sangat mempengaruhi. Kalau memang seniman ini peka terhadap perkembangan sosial, nah nanti akan terjadi yang jadi objeknya adalah objek formal, bukan objek materialnya. Nah demikian pula bagi seniman-seniman yang tersentuh dengan bentuk, oh betapa indahnya bentuk atau tubuh wanita itu. Nah nanti ini menjadi garapan mereka itu seperti itu. Nah makanya itu sekarang kita lanjutkan lagi. Faktor seseorang seniman itu mempengaruhi cara mengobjektifikasi. Ada satu gagasan yang disebut dengan ideologi. Ketika seniman-seniman zamannya sosialisme realisme, maka yang dicari oleh teman-teman seniman semuanya adalah peristiwa-peristiwa di sosial, di masyarakat yang menyebabkan terjadinya proses diskusi di masyarakat atau merenyuhkan seorang seniman. Inilah yang diangkat. Nah ini sisi lain, saya ingin nonton wanita cantik, mobil yang mewah, atau tanaman-tanaman seperti ini yang tidak. Dan kita bisa, itu yang menjadi titik besaran estetika kita yang akan kita jadikan. Nah proses inilah kita sebut ada 4 yang menyebabkan seorang seniman itu melakukan objektifikasi, dan nanti seterusnya. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan seorang seniman itu mempengaruhi budayanya seperti apa. Yang kedua, politik. Nah ini juga demikian. Karena politik dalam arti kita bermasyarakat dan ingin menguasai yang lain, politik itu dalam arti seperti itu, maka ini juga mempengaruhi. Saya akan menciptakan yang berbau politis, berbau antagonis, berbau kekuasaan. Ini semuanya adalah konsep-konsep politik. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, kalau saya memang kepengen laku ya, penciptaannya mana yang suka. Pada masyarakat sekarang sedang booming apa? Nah, itu yang mempengaruhi. Kalau seorang seniman itu nantinya itu kalau gitu saya lukis yang kira-kira nanti laku saja, kan itu kan bisa saja seperti ini. Nah, kemudian yang keempat adalah agama. Contoh di Indonesia, terutama di masa kejayaan Hindu-Buddha, maka pesan-pesan moral agama itu diimplementasikan dan kemudian divisualkan dalam bentuk karya patung. Setelah itu di masa kejayaan Islam ada sebersih hadis yang melarang menggambarkan makhluk hidup, maka otomatis patung-patung yang diciptakan tadi akan hilang, kemudian dibuat menjadi 2 dimensi karena kesan patung itu hidup. Nah itu kan larangan menggambarkan makhluk hidup. Nah sekarang jadilah konsep ornamentik. Karya-karya berikutnya di dalam Islam ornamentik, termasuk karya ornamen adalah wayang, mengubah bentuk visual manusia menjadi bentuk wayang. Ini adalah satu bentuk dan proses individual dari 4 tadi yang menjadi background penciptaan sebuah karya seni itu 4 tadi. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya dari sini maka sang seniman mulai titik besaran tadi divisualkan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi seniman tadi. Nah, itu proses itu kita sebut dengan proses imajinasi. Dikembangkan, kira-kira nanti ide-ide itu seperti apa, dan kemudian diwujudkan di dalam bentuk, tetapi bentuk itu masih dalam otak, yang kita sebut dengan pictorial thinking. Jadi pictorial thinking itu bentuk-bentuk itu masih dalam otak.
itu sebagai bagian dari karya seni yang belum terwujud. Nah inilah yang harus kita perhatikan, proses penciptaan karya seni itu melalui proses yang sangat rumit sekali sebenarnya. Tidak sekedar gambar, tempelkan lagi, kemudian bentuk ditempelkan lagi, bukan itu, tapi bagaimana memikirkan itu. Nah itulah yang disebut dengan proses simbolisasi. Simbolisasi adalah mencoba mengubah ide gagasan dari interpretasi terhadap objek itu sendiri visual maupun objek itu objek formal atau objek material dan objek formal menjadi simbol-simbol yang visual. Nah, simbol-simbol ini nanti akan dibaca oleh para penikmat yang akan menebak gagasan-gagasan seorang seniman tersebut. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang tentang simbolisasi kan ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah simbolisasi ada di dalam otak yang kita sebut dengan pictorial thinking, itu masih di otak, belum terjadi apa-apa. Nah, dicoba divisualkan atau kita sebut dengan proses ekspresi. Nah, kalau nanti kita bicara visualisasi itu nanti pada bentuk-bentuk yang lain. Ya, sekarang kita coba dalam proses ekspresi. Ekspresi itu adalah mengungkapkan yang ada di dalam otak tadi yang kita sebut dengan pictorial thinking menjadi karya seni. Proses ini disebut dengan ekspresi. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengutarakan di dalam proses ekspresi ini ada 3 karakter. Adalah ekspresi spontan atau kita sebut dengan spontaneous expression. Kemudian yang berikutnya adalah hidden expression. Kemudian yang ketiga adalah slowly expression. Nah, ketiga-tiganya ini punya karakter. Spontaneous expression itu adalah spontanitas ketika kita tersentuh sebuah objek, lalu kita senang atau kita sedih, nangis, keluar air mata. Proses ini juga di dalam karya seni juga demikian. Begitu lihat, begitu simbolisasi, begitu jerat jadikan sebuah karya seni. Ini prosesnya spontanitas. Maka ada tarian pun juga demikian. Ada yang tariannya itu wah, gitu kan. Kalau orang mana, nah, yang berikutnya adalah hidden expression. Ekspresinya kebalikan dengan yang tadi, adalah ekspresi yang tersembunyi. Beberapa tarian, beberapa bentuk wayang. Bentuk wayang sendiri itu adalah hidden expression. Kelihatannya ornamen, tetapi di dalamnya adalah memuat cerita yang banyak, memuat gagasan. Sebagai sebuah bahasa visual, seni itu ingin mengungkapkan segala macam apa yang diutarakan oleh penciptanya pada saat itu. Ini tuh wayang itu. Nah, kalau dalam tarian, misalnya beberapa minggu yang lalu kita ungkapkan tari bedoyo, ya kan? Pada waktu tari bedoyo Anglir Bendung yang saya sampaikan itu kalem, tetapi di dalam kekalaman ini sebenarnya memuat ekspresi yang luar biasa. Namun karena tidak terlihat itu ekspresi, maka dikatakan hidden expression. Nah, gitu kan. Ada satu lagi, ada yang disebut dengan slowly expression. Apa itu slowly expression? Adalah ekspresi yang lambat. Contohnya, kita akan menangkap objek, kemudian menyimpulkan, kemudian dengan pelan-pelan kita sampaikan. Kita gambar misalnya realisme, pelan-pelan untuk bisa mengamati objek, kemudian mencoba membuat simbol-simbol dan kemudian juga menjadi sebuah karya seni. Nah, karya-karya itu kita sebut dengan karya-karya ekspresinya lambat. Bukan berarti tidak ada lambat. Kenapa? Sekali-kali itu teknik itu diamati. Bahasa Jawa namanya dimat-mati, kepiye kepenak enak. Itulah konsep-konsep yang ada di dalam proses representasi. Jadi dari objek menjadi sebuah karya seni di mana simbol-simbol tadi adalah penyubjekan. Itu ya. Jadi proses itulah kita sebut dengan proses representasi. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kalau tadi saya menguraikan
proses representasi sekarang kita simbolkan. Representasi karya seni menurut pandangan cara berpikir kritis atau filsafat itu terjadi 3 proses. Proses pertama adalah proses objektifikasi. Kalau boleh saya katakan, proses objektifikasi adalah proses mencari titik yang terindah dari sebuah objek. Kemudian objek itu dipilih dan disimbolkan, dan itu menjadi milik pribadi, menjadi ciri khas pribadi. Maka proses simbolisasi ini diteruskan dengan subjektifikasi, karena proses subjektifikasi itu ada. Nah, berikutnya, simbol-simbol yang sudah dihadirkan di dalam otak yang kita nyatakan dalam konsep namanya picture of thinking, akhirnya kita lepaskan menjadi ekspresi. Nah, jadi 3 proses objektifikasi, simbolisasi, dan ekspresi ini merupakan gagasan seniman. Di dalam proses ini banyak seniman-seniman itu memikirkan hal yang sangat dalam. Yang dianggap oleh orang biasa itu gambar itu cuma nyontoh. Gambar itu hanya sebuah bentuk duplikasi, tidak. Tetapi proses representasi adalah menghadirkan objek kembali melalui pemikiran-pemikiran seorang seniman. Ini adalah representasi dilihat dari segi filsafat seni. Selanjutnya, saudara saya minta untuk membaca buku-buku yang terkait. Banyak sekali, ya. Jadi misalnya dari Bambang Sugiharto, dia juga sudah menulis kan. Kemudian estetika yang ditulis oleh Romo Puji Sutrisno itu ada 3 judul. Ada lagi teman-teman kita Profesor Sudarsono, gitu kan, Profesor Sudarsono Estetika, ini juga menulis tentang hal itu. Baik, selanjutnya tergantung pada Anda untuk mengembangkan konsep yang disebut dengan representasi. Sebaiknya Anda juga mencoba. Sekian.